Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelucusten dalam bincang sepak bola Indonesia. Saya ingin menyapa rekan-rekan semuanya yang ada di mana saja, para supporter, para pendukung timnas, juga para pecinta timnas yang ada dari Papua hingga Aceh dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membincang sebuah tema yang menarik, tapi jangan lupa untuk berikan tombol like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber yang pertama. Dan juga berikan komentar, kritik kepada kita juga nggak masalah, kepada PSSI agar selalu on the track dalam memajukan sepak bola Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas seputar FIFA Matchday pada tanggal 5 hingga tanggal 8. Jadi tanggal 5 kita akan menjamu Kuwait, kemudian tanggal 8 kita akan menjamu Lebanon. Lantas dalam FIFA Matchday ini apa target dari Patrick Kluivert? Itu yang kita penasaran sebagai komentator dan juga netizen ya. Apakah Patrick Kluivert itu memang menargetkan kenaikan posisi FIFA kita, atau ada target yang lain selain menaikkan posisi ranking FIFA Indonesia? Tentu saja harapan sebagai netizen dan juga komentator sepak bola, kita berharap Patrick Kluivert mampu untuk memberikan tekanan yang pas, komposisi yang pas, bagaimana seperti yang sudah dimainkan pada masa sebelumnya pada bulan Juni kemarin saat kita menghadapi China dan juga Jepang. Meskipun di Jepang kita harus takluk dengan skor yang telak dari Jepang 5-0, tetapi ini saya rasa harus ada perubahan dari skema yang diberikan oleh Patrick Kluivert dalam nanti bersama anak-anak ya, timnas senior. Lantas kita tadi menyoal bagaimana target timnas Indonesia. Yang pasti ya, yang pasti kalau kita berharapnya menang. Apakah nanti itu hanya sekedar untuk menaikkan ranking FIFA atau ada target yang lain? Atau memang ini targetnya karena kita musuhnya nanti Irak dan juga Arab Saudi, maka mereka memilih dalam FIFA Matchday itu adalah Kuwait dan Lebanon. Masuk akal juga. Jadi dalam FIFA Matchday itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diraih oleh Patrick Kluivert, utamanya sebagai seorang pelatih Indonesia, ketika mereka menghadapi tim-tim dari Arab begitu ya. Jadi apa yang sudah disiapkan, tentu saja banyak hal di sana itu pasti permainan tensinya tinggi. White, dia pasti ya, dia keras juga, temponya juga pasti tinggi gitu. Rata-rata Timur Tengah bermainnya seperti itu ya. Kalau kita melihat di saat kita berhadapan dengan Arab Saudi, sudah kelihatan bagaimana cara mereka bermain dalam sebuah tim nasional begitu ya. Mereka cepat dalam transisi, itu cepat sekali. Ketika timnas Indonesia nanti berhadapan dengan Kuwait dan juga Lebanon, lah ini pasti ada sesuatu hal yang perlu diberikan ataupun dicatat oleh Patrick Kluivert. Contoh nanti pada tanggal 5 kita akan menghadapi Kuwait. Sebelumnya pasti rekam jejak dari pertandingan Kuwait sebelumnya kan, Patrick Kluivert pasti sudah mempunyai asisten-asisten yang sebagai video analisis begitu ya. Itu bisa dicatat apa saja kekuatan dari Kuwait, kelemahannya dari sisi apa, apakah dari winger ataupun midfieldernya atau di wingback atau back tengah, itu harus dicatat. Skema dia kelemahannya dari bola atas ataukah bola umpan-umpan pendek, itu harus dicatat.
dengan seksama oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi dari Kuwait. Kemudian juga di Lebanon juga harus juga dicatat sama apa yang sudah dicatat dari Kuwait. Begitu video analisis, mereka akan mencerna, oh ini harusnya mengalahkannya seperti ini ya. Maka pemain yang dipasang harus sesuai dengan komposisi yang akan dimainkan oleh tim. Di lini depan kita kan sudah ada pertambahan pemain ya. Ada siapa tuh? Miliano Jonathan. Satunya juga belum tahu karena Mauro Zylstra itu kan diberikan ke U23 karena U23 juga di September juga ada kualifikasi Piala Asia U23 menghadapi Korea Selatan dan tim-tim yang lain gitu ya. Nanti Mauro Zylstra ataukah Jens Raven akan naik ke sana. Kita juga nggak tahu siapa nanti yang akan dipilih oleh Gerald Van den Berg, pelatih U23. Tapi kita masih banyak kok striker-striker lokal seperti Axel Runtukahu yang saat ini bermain di Persija Jakarta, kemudian Ramadan Sananta saat ini yang ada main di Liga Malaysia ya. Ada Rafael Struijk. Jadi pilihan-pilihan yang mungkin bisa dipilih Patrick Kluivert itu memang terbatas. Atau mungkin juga bisa begini guys ya, Ragnar Oratmangun dipaksakan menjadi striker, itu juga mungkin bisa. Jika Ragnar dipaksakan menjadi seorang striker dalam FIFA Matchday nanti saat kita menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Jadi banyak sih kalau saya memperkirakan itu dari komposisi pemain depan ya. Nanti Ragnar juga bisa dimainkan sebagai striker. Itu kan sebagai salah satu cara di mana Patrick Kluivert untuk menutup kekosongan di lini depan. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Ya, karena di sisi midfielder dan juga back, wing back, kiper nggak ada masalah. Jadi yang persoalan yang harus dipecahkan oleh tim kepelatihan timnas Indonesia sebenarnya ada di lini depan. Apakah memaksa Ragnar tadi seperti yang udah kita bilang dipaksakan menjadi striker, ataukah nanti ada Axel Runtukahu? Ini bagus nih anak Axel Runtukahu kemarin saat lawan Persis dia nyetak gol untuk Persija. Ataukah juga nanti mau coba Ramadan Sananta juga boleh, Rafael Struijk juga boleh. Tapi kalau dalam pendekatan yang paling dekat ini yang bisa dipilih adalah Ragnar atau Axel Runtukahu. Itu aja sih pendapat dari kita sebagai para penikmat sepak bola Indonesia. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber yang pertama. Berikan komentar dan juga kritik kepada kita, dan berikan kritik juga kepada PSSI agar selalu on the track dalam memajukan timnas Indonesia. Dari studio Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao merdeka.